Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang ke-7, lanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi ini adalah contoh soal pembahasan jurnal umum perusahaan jasa. Contoh soal transaksi pembahasan. Ini contoh soal transaksi yang ketiga ya di video ini ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, sekali lagi aku mohon bantuannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe channel ini, kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Semoga video-video yang aku buat ini bermanfaat meskipun sedikit ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sebelumnya belum menonton video aku yang sebelumnya contoh soal pembahasan contoh soal transaksi perusahaan jasa pembahasan yang ke-1 dan ke-2, silakan teman-teman klik di pojok kanan atas karena aku udah taruh linknya di sini. Baiklah, terima kasih. Kita langsung saja ke contoh yang ketiga ini. Sebelumnya, jadi di contoh soal transaksi yang ketiga ini nanti kita akan langsung melanjutkan ke buku besar tetapi di video selanjutnya ya. Di video selanjutnya kita akan membahaskan tentang buku besar kemudian neraca saldo. Kenapa aku buat contoh soal transaksi dan pembahasan jurnal umum perusahaan jasa ini menjadi 3 bagian agar kita lebih memahami, karena jurnal umum itu merupakan dasar untuk kita membuat sebuah laporan keuangan. Jadi kalau di jurnalnya kita sudah salah, kemungkinan untuk laporan keuangan juga akan salah. Tetapi kalau jurnal umumnya sudah benar, maka yang lainnya tinggal mengikuti saja seperti itu teman-teman. Ini jadi merupakan jurnal umum ini bagian yang sangat penting untuk kita untuk kita jago dan mahir. Kita harus terus melakukan latihan jurnal umum dengan soal transaksi semakin banyak maka kita akan semakin bisa seperti itu. Baiklah, langsung saja. Nah, ini contoh soal yang ketiga ini ya, Alisa Sibolga. Ini contoh soalnya masih dibilang sama, hampir sama dengan yang satu yang kedua, hanya berbeda-beda sedikit. Tapi itulah tadi, semakin banyak kita latihan maka insya Allah kita semakin bisa. Langsung saja soal yang pertama, tanggal 1 Agustus 2017. Alisa Sibolga memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank yang digunakan untuk usahanya sebesar Rp23.500.000. Nah, jadi sama ya teman-teman seperti contoh soal yang sebelumnya. Langsung saja, jika soalnya seperti ini maka langsung kas pada modal sebesar Rp23.500.000. Jadi sama saja dengan contoh-contoh yang sebelumnya, dan juga untuk nomor referensi atau kode akunnya aku rasa aku tidak perlu lagi menjelaskan karena teman-teman sudah tahu di penjelasan sebelum-sebelumnya ini dapatnya dari mana dan mengapa seperti ini. Oke, makanya kalau kalian yang baru nonton langsung ke bagian 7 maka kalian silakan nonton video aku yang sebelum-sebelumnya. Lanjut. Tanggal 2 Agustus 2017, membayar sewa kantor dan peralatan kantor bulan berjalan sama dengan yang sebelumnya, maka langsung saja beban sewa pada kas senilai Rp4 juta. Kemudian tanggal 3 Agustus 2017, membeli bahan habis pakai secara kredit. Ini dia membeli bahan habis pakai secara kredit senilai Rp1.800.000. Ini secara kredit sudah pasti akan memunculkan akun hutang, kemudian bahan habis pakainya juga akan bertambah senilai Rp1.800.000. Kemudian
Tanggal 4 Agustus 2017 membayar utang pada kreditur senilai Rp675.000. Membayar utang, maka otomatis jika kita ada kata-kata membayar, maka yang keluar otomatis adalah kas. Kemudian apalagi yang berkurang adalah utang usaha, karena dia membayar utang. Tadinya dia ada utang, kemudian dia membayar, maka hutangnya berkurang, tetapi kasnya juga ikut berkurang senilai Rp675.000. Selanjutnya tanggal 5 Agustus 2017 menerima kas atas komisi penjualan, maka langsung saja kas pada komisi penjualan. Nah, ingat teman-teman, jangan terkecoh dengan kata-kata penjualan. Ini penjualan tapi bukan penjualan, komisi penjualan. Jadi dia itu membantu. Ini kan kita sedang membahas tentang jenis perusahaan jasa. Jadi dia itu mendapatkan komisi dari sebuah penjualan, dia diberi komisi, maka itu termasuk sebagai pendapatan. Akunnya adalah 4 seperti itu, senilai Rp16.750.000. Kemudian tanggal 6 Agustus 2017 membayar beban kendaraan termasuk beban sewa untuk bulan berjalan sebesar Rp1.000.000 dan beban lain-lain sebesar Rp800.000. Jika seperti ini, maka dia sudah jelas, dia sudah memberitahu untuk akun yang akan ditulis, karena dia sudah dibuat seperti ini. Membayar beban kendaraan, maka langsung beban kendaraan senilainya adalah Rp1.000.000 sebelah debit. Kemudian ada lagi bebannya Rp800.000. Kemudian berapa jumlah kas yang dikeluarkan? Jumlah kas yang dikeluarkan sebesar Rp1.800.000. Penjumlahan dari yang dikeluarkan untuk yang dibayar tadi, beban kendaraan dan beban lain-lain. Selanjutnya tanggal 7 Agustus 2017 membayar gaji karyawan senilai Rp2.150.000. Langsung saja, ini sangat mudah. Beban gaji pada kas senilai Rp2.150.000. Kemudian tanggal 8 Agustus 2017 menghitung bahwa bahan habis pakai yang telah digunakan sebesar Rp925.000. Nah, ini mungkin soal yang agak berbeda teman-teman. Jadi ini adalah menghitung bahan habis pakai yang telah digunakan. Jadi ini sama halnya dengan penyesuaian. Jadi kalau di penyesuaian bahan habis pakai itu teman-teman, yang digunakan, nilai yang digunakan adalah yang terpakai. Ini kan sudah jelas di soal ini, yang telah digunakan atau kata lainnya terpakai, maka langsung saja nilainya sebesar Rp925.000. Sedangkan jurnalnya adalah beban habis pakai, kan beban karena sudah terpakai, kan sudah dibayar. Beban habis pakai, kemudian bahan habis pakainya juga berkurang sebesar Rp925.000. Kemudian selanjutnya tanggal 9 Agustus 2017 menarik kas untuk keperluan pribadi senilai Rp1.600.000. Ini sudah jelas, yang selalu akun untuk keperluan pribadi itu maka akunnya adalah Fripe atau Fripe. Suka-suka kalian teman-temannya menyebutnya Fripe atau Fripe. Kalau saya suka menyebutnya dengan Fripe, tapi ada juga yang menyebutnya dengan Fripe. Langsung saja kasnya berkurang, langsung mengurangi kas, atau langsung jika modal itu sama saja dengan langsung mengurangi modal. Ini keperluan pribadi yang diambil oleh seorang pemilik. Langsung saja kas maksud saya Fripe pada kas senilai Rp1.600.000. Nah, untuk pembahasan soal di video bagian ke-7 ini, aku rasa sangat mudah, singkat, dan aku rasa semuanya bisa paham ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan melanjutkan untuk posting ke buku besar, kemudian membuat neraca saldo. Jadi teman-teman, sekali lagi aku ingetin, bantu aku untuk kembangkan channel YouTube ini.
agar kita semua bisa belajar bersama-sama tentang akuntansi. Mungkin next video lain waktu aku akan, jika kesempatannya ada dan channel ini sudah berkembang, mungkin aku akan membuat tentang sharing atau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang berkaitan dengan dunia akuntansi seperti itu. Jadi mohon bantuannya teman-teman ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Baiklah, sampai jumpa di next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.